Kopinya kopi apa? Kopi Tia. Mari minum sama-sama. Silakan duduk kembali. Selamat ketemu kembali dengan saya. Luar biasa ya, orang-orang yang hidupnya kurang sulit maka datang ke Coffee Tiam dan mencoba untuk mempersulit diri dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Dan hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang seringkali ditanyakan orang, yaitu benarkah banyak jalan menuju Roma? Beberapa orang mengatakan semua agama itu sama saja karena at the end of the day tujuannya sama, cuma jalannya beda-beda. Nah, saya sudah berapa kali berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini, yang biasanya mengatakan semua agama sama. Tapi you know what, ketika saya tanya kepada mereka, berarti kamu sudah belajar semua agama? Jawabannya belum. Menarik ya. Mengatakan semua agama sama, tapi ketika ditanya apakah sudah belajar semua agama, jawabannya belum. Itu sama saja dengan saudara cuma tahu sesuatu, tapi membuat klaim yang terlalu besar. Padahal saudara cuma tahu 1-2 orang. Misalnya nih, seandainya saudara itu pernah pacaran dengan orang Semarang, kebetulan saya orang Semarang, dan saudara pacaran 5 kali, dan 5 kali itu saudara pacaran, orangnya beda, asalnya sama dari Semarang, dan ternyata 5-5-nya pelit. Lalu saudara mengambil kesimpulan, iya, semua orang Semarang pelit, hanya gara-gara ketemu sama 5 laki-laki. Kok bisa? Wong saya aja sudah ketemu 100, memang benar semuanya pelit kan gitu. Bukan ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita seringkali begini, kita enggak seberapa paham, tapi kita kemudian meyakini itu. Saya sering berjumpa dengan anak-anak muda karena sampai sekarang saya rutin seminar di SMP, di SMA dan sebagainya. Dan saya memperhatikan anak-anak muda itu kritis tapi tidak cukup kritis. Maka nasihat saya untuk anak-anak muda adalah kalau kritis jangan nanggung. Kenapa? Karena anak-anak muda itu kritis cuma pada pandangan orang lain tapi tidak cukup kritis terhadap pandangannya sendiri. Contoh tadi, semua agama sama. Waktu saya tanya, berarti kamu sudah belajar semua agama? Belum. Halo? Kamu menganggap semua sama tapi kamu belum pernah belajar semuanya. Itu kan doesn't make sense ya. Come on, you have to be more critical than that. Lalu ada seorang anak muda datang kepada saya berkata begini, Alkitab itu mirip dongeng-dongeng kuno ya, Yunani Romawi. Terus saya bilang, oh menarik sekali pandanganmu. Berarti kamu sudah membaca seluruh Alkitab? Belum. Kamu berarti sudah membaca dongeng-dongeng kuno? Belum. Jadi kamu belum baca ini, kamu belum baca ini, tapi kamu yakin dua-duanya mirip begitu kan ya. Saya bilang, come on, you have to be more critical than that. Banyak gereja justru merasa kalau anak-anak mudanya kritis, merasa terganggu. Malah saya terganggu bukan karena anak-anak mudanya kritis. Saya terganggu karena anak-anak muda kita ternyata tidak cukup kritis. Kritisnya nanggung, harus lebih kritis terhadap pandangan sendiri. Termasuk asumsi atau opini populer, semua agama sama menuju Roma. Saya mulai dulu dengan pengalaman saya. Saya pernah mendapatkan tamu, Pak Joseph Tong. Dia datang dari Amerika ke Surabaya mau berjumpa dengan saya. Ada teman saya lain, lama tidak berjumpa, juga ingin bertemu bersama-sama. Lalu teman saya mengkoordinir dan dia berkata begini, besok ketemu di Prima Rasa jam sekian. Oke. Jadi semua udah ready, Pak Tong telepon saya. Yakob ada di mana? Sudah dekat Pak Tong di Prima Rasa. Ini Pak Tong sudah nunggu. Oh Pak Tong sudah nunggu. Di mana Pak Tong nunggu? Pokoknya masuk ke kanan. Terus saya sudah sampai begitu, saya lihat kok enggak ada. Saya telepon Pak Tong. Pak Tong ada di mana? Pokoknya masuk belok kanan. Saya enggak lihat Pak Tong. Saya telepon teman saya. Ada di mana? Dia bilang, loh saya sudah masuk dari tadi. Loh itu di kasir sebelah kanan ada Pak Tong. Dia cari, enggak ada Pak Tong. Saya baru sadar, by the way, kita di Prima Rasa mana ini? Ternyata kami bertiga ada di 3 Prima Rasa yang berbeda-beda. Nah saya khawatir ketika orang mengatakan banyak jalan menuju Roma, sebetulnya jalan akhirnya itu tidak satu, tapi banyak. Bukan cuma ada banyak jalan, tetapi juga ada banyak jalan dan ada banyak tujuan di sana.
Dan kita tidak bisa mengatakan semuanya valid, nggak bisa mengatakan itu. Nah, tugas saya adalah membuktikan itu dalam waktu yang sangat singkat dengan cara yang paling sederhana. Dan mari kita mulai dengan perkataan tokoh terkenal. Karena kalau tidak terkenal, saudara akan sulit untuk mengingat. Dan saudara pasti tahu orang ini. Dia sudah menjuarai Wimbledon beberapa kali. Jelas bukan, dia adalah tokoh religius dan juga tokoh politik yang luar biasa. Dia pejuang kemanusiaan. Saya secara moral mengagumi Mahatma Gandhi. Secara moral saya mengagumi tokoh ini, saudara. Dan kita seharusnya yang peduli dengan humanity, tentang kemanusiaan, kita juga seharusnya mengagumi dia. Dia pejuang kemanusiaan yang luar biasa selain Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. dan sebagainya. Ada banyak pejuang kemanusiaan yang kita bersyukur Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia. Nah, Mahatma Gandhi mempercayai bahwa di dalam salah satu bukunya, saya sudah tulis semua halamannya, dia mempercayai bahwa ada banyak jalan tetapi cuma ada satu Allah dan satu keselamatan. Tapi jalannya banyak menuju pada hal yang sama. There is only one God but many paths to him. Jadi ada banyak jalan menuju kepada Allah karena Allah itu cuma satu. Saya kutipkan dia karena waktunya terbatas. Saya bisa kutipkan lebih banyak tokoh, misalnya John Hick dan sebagainya. Banyak tokoh Kristen, tokoh Katolik dan sebagainya yang mengatakan hal yang kurang lebih sama. Tapi saya yakin Gandhi menjadi representasi yang baik. Nah, kalau kita bertanya, benarkah ada banyak jalan menuju Roma? Jawaban saya sangat tegas, tidak. Ini opini yang salah. Dan saya akan menunjukkan mengapa ini salah dengan 3 hal. Pertama, saya akan menunjukkan bahwa persoalan fundamental menurut masing-masing agama berbeda. Yang kedua, saya menunjukkan solusi terhadap persoalan fundamental tadi berbeda-beda. Dan yang terakhir saya akan menunjukkan bahwa destinasi terakhir, tujuan terakhir masing-masing agama juga berbeda-beda. Jadi saya akan menerangkan 3 hal. 1, persoalan fundamentalnya beda, solusi terhadap persoalan itu berbeda, dan tujuan akhirnya juga berbeda. Sehingga nanti saya akan simpulkan tidak benar kalau orang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Yang tepat adalah banyak jalan menuju ke banyak tujuan. Pertanyaannya adalah tujuannya valid enggak? Jalannya valid enggak? Itu yang harus kita renungkan. Oke, mari sekarang kita menjawab pertanyaan ini. Persoalan fundamental di dunia itu apa? Kalau kita berjumpa dengan 4 orang mewakili 4 agama, sebetulnya saya bisa tuliskan yang lain-lain, tapi buat apalah, ini cukup mewakili kita untuk menunjukkan poin saya. Tidak perlu saya masukkan Konghucu misalnya segala macam, itu saya nggak perlu masukkan di sini ya, agama-agama yang lain. Ini cukuplah 4 agama besar. Jadi kalau kita tanya kepada orang Kristen, persoalan utama di dunia ini apa? What is the most fundamental problem in the world? Semua orang beragama itu tahu dunia kita tidak sempurna, benar ya? This world is not perfect. Tapi mereka memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Apa sih yang menyebabkan dunia kita ini tidak perfect? Nah, kalau kita tanya orang Kristen akan menjawab dosa. Islam akan menjawab dosa. Tapi pengertian dosanya beda antara orang Kristen dengan Muslim. Beda. Kalau Kristen menganggap dosa itu status dan natur. Jadi kita ini lahir dengan status berdosa dan natur kita berdosa. Tapi kalau di dalam Islam diajarkan dosa itu lebih ke arah ketidaktundukan kepada Allah. Di dalam Islam diajarkan bayi lahir itu fitrah, putih. Mirip dengan konsep kalau kita belajar tentang John Locke, Thomas Hobbes. Nah, maka kita akan mendapati teori tabula rasa. Mirip tapi tidak identik sama, tapi mirip bahwa orang itu lahir seperti kertas putih. Tergantung siapa yang menuliskannya. Tapi kalau kita belajar di dalam Alkitab, tidak begitu. Kita semua berdosa di dalam Adam. Jadi status kita berdosa, natur kita berdosa. Bukan cuma kita ini tidak tunduk, tetapi kita memang tidak mau tunduk. Jadi bukan cuma kita tidak mau, tapi kita juga tidak mampu. Kenapa? Karena natur kita memang berdosa. Misalnya ya, bayangkan ada tulisan dilarang mengintip. Yang kita lakukan, benar ya, dilarang mengintip,
kemudian kita mengintip. Bahkan ada tulisan dilarang kencing di sini, kita kencing di sebelahnya. Bener nggak sih? Sampai ada keterangan dilarang kencing di sini kanan kiri 50 meter. Orang bela-belain ngukur sampai 50 meter terus kencing di situ, bener ya? Makanya ada orang marah sampai ada tulisan dilarang kencing di sini kecuali anjing. Dan orang tetap kencing di situ tapi gaya anjing gini kan. Manusia itu membingungkan kok. Persoalan kita itu bukan tidak tahu. Kalau menurut kekristenan ya, our problem is not ignorance. Sebab kalau persoalan kita itu ignorance, maka yang kita perlukan itu adalah apa? Tambahan-tambahan hukum, tambahan-tambahan aturan, tambahan-tambahan pengetahuan. Tapi kita semua tahu bahwa persoalan kita adalah menindas kebenaran. Bisa lebih banyak tunduk, diberi tambahan aturan-aturan detail, aturan-aturan detail. Nah kalau kita tanya kepada penganut agama Hindu misalnya, apa sih persoalan manusia? Mereka akan jawab samsara, dan Buddha juga menjawab sama, samsara. Samsara itu bukan sengsara seperti yang kita pikirkan, tapi samsara itu lebih ke arah siklus reinkarnasi ini. Yang kita lahir lagi dalam dunia yang penuh penderitaan, lahir lagi dalam dunia yang penuh penderitaan. Jadi memang ada unsur penderitaan samsaranya, tetapi lebih ke arah apa? Kita ini sulit keluar dari penderitaan ini. Nah kalau menurut Hindu, ini akan menjadi konsep samsara yang berdasarkan karma. Kita tahu karma ya. Makanya saya heran kalau orang Kristen masih percaya karma. Enggak apa-apa, biarin aja. Nanti kan dia dapat karmanya. Itu konsep Hindu. Itu konsep Hindu. Kenapa kita orang Kristen pinjam konsep karma? Salah sih. Di dalam kekristenan perjanjian lama konsepnya itu tabur tuai. Tapi konsep tabur tuai pun tidak sama dengan karma. Nanti kalau mau tahu coba tulis ya. Yakub Trihandoko tabur tuai karma, enter. Nah nanti saya nulis artikel tentang bedanya tabur tuai dengan karma seperti apa. Intinya karma itu bukan konsep kita tapi konsep Hindu. Dan orang Hindu itu melihat bahwa persoalan manusia itu samsara berdasarkan karma. Nah kalau Buddha memahaminya sedikit berbeda. Buddha memahami bahwa the most fundamental problem of human beings itu adalah dukkha. Dukkha itu apa sih? Dukkha itu berkaitan dengan hawa nafsu, atau lebih tepatnya bukan hawa nafsu tapi keinginan. Jadi persoalan utama manusia itu punya keinginan, dan mostly keinginan menyebabkan banyak penderitaan, banyak penderitaan, banyak penderitaan. Jadi Hindu dan Buddha ada kemiripan ya, sama-sama samsara, sama-sama berkaitan dengan penderitaan, sama-sama berkaitan dengan reinkarnasi, tetapi penjelasannya beda. Kalau Hindu lebih ke arah karma, kalau Buddha lebih ke arah dukkha. Keinginan, konsepnya ada di sana. Oke? Sekarang kita akan melihat bagian kedua. Solusinya apa dong? Ini kan diagnosanya beda-beda nih. Berarti solusinya beda-beda. Bayangkan kita pergi ke 4 dokter. Dan dokternya itu memberi diagnosa beda-beda. Treatmentnya beda enggak? Beda, pasti beda. Dan inilah yang kita mau jawab sekarang. Solusinya apa sih? Jadi apa solusi untuk kita coba membandingkan 4 agama tadi? Paling gampangnya begitu. Kalau kita bandingkan 4 agama, maka kita akan tahu solusinya memang berbeda. Di dalam kekristenan Alkitab, solusi terhadap dosa apa? Anugerah Allah melalui iman. Anugerah di dalam Kristus Yesus melalui iman. Jadi bagaimana orang itu bisa menang melawan dosa? Yaitu kalau dia mengaku dosa. Kalau dia do nothing, mengakui bahwa dia kalah dengan dosa dan dia perlu juru selamat. Dia perlu penolong, yaitu Yesus Kristus. Datang menghapuskan dosanya di kayu salib. Itu kekristenan, anugerah melalui iman. Tetapi di dalam Islam tidak. Di dalam Islam kalau orang tidak tunduk, maka orang itu perlu tambahan-tambahan aturan dan dirangkum semua di dalam 5 pilar Islam. Atau kita kenal dengan nama rukun Islam yang terdiri dari apa? Syahadat. Bahwa mengakui bahwa Allah itu satu. Kemudian sholat 5 waktu. Setelah itu puasa terutama di bulan Ramadan. Kemudian kita memberikan sedekah. Dan yang kelima kita naik haji. Itu pendekatan dari Islam. Karena Islam menganggap bahwa persoalan manusia itu kan tidak tunduk kan. Maka perlu dibuatkan aturan detailnya supaya manusia bisa tunduk. Kalau kekristenan kan beda. Kekristenan mengatakan begini,
persoalannya itu bukan kita kurang aturan. Persoalannya kita kurang ajar, ya kan? Bukan kurang aturan, tapi kurang ajar. Ditambah aturan pun tetap kita nggak bisa. Itu konsepnya kekristenan. Kalau saya biasanya menggambarkan melalui sebuah ilustrasi ya. Ilustrasinya ini tentang robot anti copet. Wah, ini keren banget robot anti copet. Jadi ditemukan teknologi robot anti copet. Ditaruh di Berlin. Karena Eropa kan banyak pencopetan kan. Makanya saya larang jemaat saya. Kalau liburan jangan ke Eropa. Kenapa? Di sana sudah banyak pencopet. Jangan nambah. Sudah nggak butuh tambahan pencopet di sana ya. Lalu robot ini dicoba di Berlin. Dalam 1 jam robot ini berhasil menggagalkan 100 upaya pencopetan. Jadi 100 upaya pencopetan itu gagal karena sensornya itu bisa langsung bunyi. Tirit, 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 tirit gitu. 100 gagal. Dicoba di London. Dicoba di London dalam 1 jam. 200 upaya pencopetan digagalkan. Lalu coba di Jakarta, di Indonesia gitu kan. Nggak butuh 1 jam. Hanya butuh 5 menit. Robotnya hilang. Jadi bukan menggagalkan pencopetan, robotnya hilang. Kenapa? Karena persoalan kita itu sebetulnya bukan tidak tahu. Persoalan kita itu tidak mau tahu. Jadi kalau ditambahin macam-macam aturan, doesn't help. Dan kalau kita mau jujur ya dengan diri kita. Persoalan kita itu bukan we don't know what to do. We just don't want to do it. Pasangan Kristen datang, Pak saya mau tanya ya Pak, orang Kristen tuh boleh cerai enggak Pak ya? Memang kamu nggak tahu? Serius, kamu nggak tahu? Tahu sih Pak, gitu kan. Tapi ya kan, berarti kan jawabannya udah tahu nggak boleh bercerai. Tapi kenapa tetap mau cerai? Ya kan? We just don't want it. We just don't want to obey it. Jadi bukan kurang tahu, tapi ya memang tidak mau tahu sama sekali. Maka solusinya berbeda. Kalau Islam nambah aturan. Nah kalau Hindu apa? Kalau Hindu itu mengajarkan beragam jenis dan tingkatan yoga. Jadi jangan salah ya, saya tidak bicara tentang yoga yang stretching, yoga stretching itu. Saya bicara tentang yoga dalam arti meditasi spiritual ala Hindu. Ada macam-macam yoga dan ada macam-macam kebutuhannya. Jadi yoga ini untuk mengontrol apa? Yoga ini untuk mengontrol apa? Begitu. Jadi ada beragam jenis dan ada beragam tingkatan yoga. Kalau Buddha kita tahu bersama 8 jalan mulia. 8 jalan. Jadi kita harus mengontrol apa? Pemahaman kita misalnya. Kita harus mengontrol afeksi kita. Kita harus mengontrol ini itu dan sebagainya. Ada 8 area yang perlu kita kontrol di dalam Buddha. Jadi anyway, kalau kita bertanya, diagnosanya beda-beda, solusinya beda-beda. Sekarang tinggal bagian yang terakhir sebelum kita tanya jawab, yaitu kira-kira tujuan akhirnya sama enggak? Destinasinya sama enggak? Apakah semua penganut agama itu pendukungnya AS Roma sehingga perginya ke Roma? Ternyata tidak. Ternyata ada yang pendukungnya AC Milan, begitu kan ya, Napoli dan sebagainya. Nah ini dia buktinya bahwa kalau kita tanya kepada orang Kristen, Muslim, Hindu dan Buddha, mereka menjelaskan final destination-nya berbeda. Orang Kristen mengatakan surga, Muslim juga mengatakan surga, tapi konsep surganya berbeda. Kalau di dalam kekristenan, surga itu tentang fellowship dengan Tuhan. Jadi jangan salah ya, beberapa orang kepingin masuk surga karena diomongin pendeta. Di sana jalanannya dari emas, dindingnya dari batu permata. Dan dia mikir, wah gila, selama hidup di dunia gak bisa beli. Di sana gratis lagi gitu kan ya, tak jadi Kristen aja lah gitu. Ada beberapa orang Kristen yang ke surga pun pikirannya itu masih materialistis gitu loh saudara. Enggak sih, inti di dalam surga itu bukan itu. Itu semua cuma gambaran-gambaran yang menunjukkan apa? Bahwa yang paling indah, yang paling mulia di bumi yaitu emas dan permata. Nanti di sana nggak ada harganya sama sekali. Karena ada yang lebih indah dari itu, yaitu apa? Fellowship, loving fellowship. Persekutuan yang penuh kasih dengan Allah Tritunggal. Itu konsep kita secara umum. Nah di dalam Islam sebagian besar, saya tidak ngomong semuanya, sebagian besar memahami surga itu berkaitan dengan kesenangan secara seksual.
nanti disediakan sekian banyak bidadari dan seterusnya. Walaupun saya tahu tidak semua mazhab di Islam menerima itu. Kalau saudara belajar dari kacamata Sufi, itu mirip dengan pandangan kita. Sufi mengatakan bahwa semua gambaran tentang sensualitas, seksualitas itu adalah metafora, figurasi yang merujuk kepada apa? Merujuk kepada kedekatan juga, fellowship. Jadi orang-orang dalam kategori Sufi itu memang orang-orang Islam yang sangat menekankan kedekatan antara Allah dengan ciptaan. Beda dengan mayoritas Islam yang lain. Kalau Islam yang lain itu kan lebih menekankan Allah itu kan transenden. Kalau Sufi enggak, Allah itu imanen. Allah itu dekat dengan kita. Yang lain Allah itu transenden. Makanya kan mengatakan Allah itu maha besar, maha besar, maha besar. Nah Sufi juga mengakui itu. Tetapi Sufi lebih memberikan penekanan bahwa Allah yang maha besar, yang transenden itu adalah Allah yang imanen juga. Yang bisa menyatu dengan kita. Nah tapi itu Sufi. Mazhab yang lainnya mayoritas kalau kita melihat Sunni, Sunnah, Ahmadiyah dan sebagainya, mereka memiliki pemahaman yang relatively, saya cuma generalisasi ya, karena selalu ada perbedaan kecil-kecil lah di setiap agama, tapi mayoritas menafsirkannya sebagai sebuah kesenangan secara seksual itu hurufiah. Bahkan saya pernah mendengar satu pengkhotbah dari luar negeri, dia menjelaskan pada waktu tanya jawab dia ditanya, mengapa kok di surga diizinkan itu? Melakukan hubungan seks bukan dengan istrinya. Dan ada yang menjawab begini, karena selama di dunia kan kita sangat menjaga itu. Jadi kita ini sangat menolak itu, menolak itu, menolak itu. Maka nanti di surga kita diberi kebebasan untuk menikmatinya. Karena selama ini sudah dalam tanda kutip ngempet. Jadi nanti di sana dibolehkan begitu. Tapi kan tetap persoalannya adalah mengapa beda tempat, beda waktu, aturannya bisa berbeda. Kalau kita tanya kepada Hindu, apa sih tujuan akhirnya? Mereka akan menjawab tujuan akhirnya itu moksa. Moksa itu apa sih? Moksa itu adalah kebebasan dari karma karena kebebasan dari reinkarnasi. Jadi kan reinkarnasi itu kelahiran kembali ya. Ini lahir mati, nanti lahir lagi menjadi makhluk yang sama atau makhluk yang berbeda. Terus gitu reinkarnasi sampai karmanya itu beres, sampai manusia tidak perlu lagi mengalami reinkarnasi. Dan itu namanya moksa. Kalau Buddha itu mengajarkan tentang nirwana. Nirwana itu bukan surga. Karena kalau di surga itu versi Kristen. Surga itu kan loving fellowship. Berarti ada kehendak enggak? Ada kehendak enggak? Ada keinginan enggak? Ada dong. Kalau enggak ada keinginan kan enggak mungkin ada loving relationship kan. Tapi kalau di Buddha, nirwana itu tidak ada keinginan. Mengapa Buddha percaya itu? Balik lagi, persoalan fundamental menurut Buddha itu apa? Samsara dalam konteks duka kan. Jadi ada keinginan itu. Keinginan-keinginan itu yang menyebabkan manusia akhirnya mengalami berbagai macam penderitaan. Maka karena persoalan fundamentalnya itu solusinya adalah keinginan ditiadakan. Saya pernah berbincang dengan anak pemimpin agama Buddha. Dia datang ke gereja tempat saya khotbah karena pendetanya ngomongin, kamu kalau mau tanya kekristenan tunggu aja YTH khotbah di tempat saya. Jadi akhirnya setelah khotbah, setelah ibadah, saya bincang-bincang dengan dia. Masih muda, pikirannya tajam sekali, orang yang sangat pandai menurut saya. Lalu saya tanya kepada dia banyak hal termasuk tentang nirwana. Saya tanya kepada dia, jadi menurut kamu nirwana itu sebuah keadaan tanpa keinginan? Dia bilang, iya. Dan itu tujuanmu? Iya, dia bilang gitu. Terus saya bilang begini, menarik ya. Kamu ingin supaya nanti kamu tidak punya keinginan. Menarik banget. Jadi kamu ingin supaya nanti kamu tidak punya keinginan. Jadi tidak punya keinginan itu adalah keinginan kamu. Iya benar ya, menarik sekali. Dan dia baru terbuka juga. Dia lihat gini, iya juga ya dia bilang gitu. Terus saya tanya gini, menurut kamu keadaan tidak punya keinginan itu liberating atau scary? Menakutkan atau itu membebaskan? Dia bingung jawabnya. Dan saya ngomong gini, saya paham mengapa kamu sulit menjawab itu.
Karena menurut kamu persoalan utama manusia itu adalah keinginan. Sedangkan menurut Kristen, menurut aku, persoalan utama manusia bukan keinginan, tapi keinginan yang buruk. Maka di dalam kekristenan yang dibuang itu buruknya, bukan keinginannya. Di tempatmu semuanya dibuang karena menurut kamu persoalan utamanya keinginan. Dan saya tidak bisa membayangkan saya dengan semua jerih payah, karena sebagian besar Buddha itu percaya reinkarnasi juga. Saya ngomong kepada dia, saya nggak bisa membayangkan, I just cannot imagine bahwa semua perjuangan kita reinkarnasi, ujung-ujungnya adalah kita berada di sebuah keadaan kita nggak punya keinginan. We are in the state of desireless. Saya kok nggak bisa membayangkan ya. Karena saya percaya bahwa kalau jiwa kita itu sifatnya immortal, maka jiwa kita akan selalu punya kehendak. Benar gak sih? Kalau jiwa kita tuh immortal, karena kan anyway tetap ada kesinambungan antara kita di sini sama kita di sana kan. Berarti kan jiwa kita itu masih di sini, identity kita masih di sini. Nah kalau kita masih punya jiwa dan jiwa itu immortal, apapun penjelasannya, berarti di dalam jiwa seharusnya ada kehendak, ada pikiran, dan ada perasaan. Kalau sampai tidak ada keinginan, I just can't imagine that. Dan saya lebih suka tujuan utama saya nanti, final destination saya adalah saya masih punya keinginan, tapi keinginan yang mulia, keinginan yang mengasihi. Nah itu yang menurut saya kekristenan memberikan jawaban yang lebih masuk akal. Sehingga konklusinya apa? Konklusinya adalah opini populer tentang banyak jalan menuju Roma bertabrakan dengan logika maupun ajaran esensial tradisional di masing-masing agama. Coba aja tanya kepada seorang muslim yang tradisional, konservatif, tanya aja sama dia. Setuju enggak pandangan ini? Dia akan jawab tidak. Tanya penganut agama Hindu yang tradisional, mereka semua juga akan menolak sih. Kenapa? Karena kenyataannya memang beda. Nah kalau kenyataannya itu solusinya beda, diagnosisnya beda, solusinya beda, tujuan utamanya beda, dan kita tetap ngotot banyak jalan menuju Roma, menurut saya itu bertabrakan dengan logika dan bertabrakan dengan ajaran esensial masing-masing agama. Dan having said that, saya tutup dengan ayat Roma 3 ayat 28-30. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Dan ini yang menurut saya kekristenan menyediakan jalan yang inklusif. Inklusif dalam arti semua orang bisa masuk di dalamnya. Asal dia mengaku dia orang berdosa, dia beriman bahwa dosanya diselesaikan sendiri oleh Allah. Jadi bukan manusia yang do something untuk menyelesaikan dosanya, tapi Allah yang does everything untuk menyelesaikan dosa kita. Dan ini konsisten di seluruh Alkitab. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang dilakukan Adam dan Hawa apa? Lari dari Tuhan. Mereka tidak berteriak minta tolong, mereka tidak mencari Allah. Tapi yang terjadi mereka lari dari Allah. Apakah Allah berdiam diri? Tidak. Allah mencari manusia. Ketika manusia menyelesaikan akibat dosanya, yaitu mereka telanjang dan membuat pakaian dari daun ara, maka Tuhan tidak membiarkan itu. Tuhan mengganti dengan pakaian dari kulit binatang karena Tuhan mau memberi pesan begini. Akibat dosa tidak bisa kamu selesaikan sendiri. Harus aku yang menyelesaikan. Dan itulah sebabnya Allah mati di kayu salib untuk menghapuskan semua dosa kita. That is what we call salvation by grace. Jadi kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Hanya dengan beriman bahwa kita orang berdosa dan kita membutuhkan Kristus, maka kita diselamatkan. Setelah diselamatkan, baru kita berbuat baik. Jangan berbuat baik supaya selamat. Tidak, kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Dan saya akan tutup dengan satu kalimat. We are saved by faith alone, but a saving faith is never alone. Yang artinya selamat malam, Tuhan memberkati, bukan. Yang artinya adalah kita diselamatkan oleh iman saja.
Tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian saja. Karena iman yang menyelamatkan selalu dibarengi dengan ketaatan. Kalau ada orang mengatakan, I have a saving faith, tapi dia nggak menunjukkan obedience, maka dia belum punya saving faith. Karena we are saved by faith alone, that's true, but the saving faith is never alone. God bless you. Dan pertanyaan yang pertama, sering kita diminta mengikuti dialog antar agama. Apa yang bisa kita pelajari dari agama lain? Ataukah lebih baik kita tidak perlu mengikuti dialog-dialog semacam itu, Pak Yakob? Ya. Oke, terima kasih ya yang bertanya. Ini pertanyaan bagus sih. Kalau menurut saya perlu ikut sih malahan. Karena saya sendiri juga pernah menjadi narasumber di beberapa dialog semacam ini. Berapa kali saya diundang, misalnya yang saya ingat ada satu kampus membahas tentang politics and religion. Kemudian masing-masing narasumber termasuk saya. Nah pertanyaannya, mengapa kita mengikuti dialog-dialog semacam ini padahal kita yakin bahwa keselamatan kan cuma ada di dalam diri Yesus kan. Biasanya orang berkata lebih baik langsung debat aja, satet-satet, bat-bet kan gitu kan. Tapi menurut saya dialog itu juga penting. Mengapa dialog penting? Pertama, karena menurut saya kemanusiaan itu di atas keagamaan. Dalam arti begini, kita sebagai manusia itu lebih penting daripada kita sebagai penganut agama. Maksudnya, supaya enggak salah paham ya, kita itu mengasihi manusia regardless of their religions, regardless of their beliefs. Makanya kita harus mengasihi sesama manusia. Nah bagaimana cara kita mengasihi sesama manusia dari penganut agama lain? Yaitu kalau kita sering dialog dengan mereka. Sehingga kita bisa memahami sudut pandang mereka. Sehingga kita bisa paham bahwa ternyata kamu sama aku tuh beda. Benar-benar beda dan kita tidak perlu pura-pura sama. Tapi di dalam perbedaan kita bisa saling mencintai satu sama lain. Dan justru disitulah menurut saya arti cinta yang sebenarnya. Arti cinta yang sebenarnya itu bukan menutupi perbedaan, tetapi merangkul perbedaan. Kan banyak orang sering mengatakan, mari kita merangkul perbedaan. Tapi di dalam dialog selalu penekanannya semua agama sama, semua agama sama. Menurut saya itu kontradiktif sih. Nah kalau memang dialog untuk merangkul perbedaan, harusnya ya berarti berbeda, harusnya berbeda dong. Harusnya kita mengakui dong, ya memang kita berbeda satu sama lain. Jadi menurut saya, kalau kita mengasihi orang lain, kemanusiaan lebih tinggi daripada keagamaan, ya seharusnya kita tetap mengikuti dialog-dialog semacam ini. Yang kedua menurut saya, kalau kita melakukan ini alasannya apa? Yaitu supaya kita bisa melakukan approach yang lebih tepat. Karena kalau kita tidak berdialog, kita seringkali itu salah paham terhadap pandangan orang lain. Atau dalam logika, kita seringkali jatuh pada strawman fallacy. Atau kita membuat gambaran karikatur tentang agama lain, lalu kita serang. Padahal agama lain tidak punya konsep begitu. Maka kita harus berhati-hati. Tadi saya juga mencoba dalam waktu yang pendek mengatakan ini mayoritas Buddha. Berarti ada Buddha yang tidak seperti yang saya jelaskan. Bahkan mayoritas Kristen, berarti ada orang Kristen yang bukan seperti itu. Mayoritas Muslim, berarti ada Muslim yang tidak seperti itu. Menurut saya adalah tanggung jawab kita merepresentasikan pandangan orang lain dengan tepat. Walaupun pada akhirnya kita tidak setuju dan kita menyerangnya. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu melakukan dialog? Karena kita meyakini di dalam membahas persoalan yang sama, situasi yang sama, kekristenan memberikan solusi yang lebih baik. Nah bagaimana kita punya kesempatan untuk itu? Yaitu kalau kita membiarkan dialog itu. Sehingga orang bisa menilai kita dengan lebih baik. Tidak bisa seperti sekarang. Karena orang lain akan berkata itu enggak fair. Karena kamu bicara sendirian. Dan orang lain datang karena sudah sharing beliefs dengan kamu. Tapi dalam konteks dialog, kita membiarkan para pendengar untuk menimbang sendiri. Semua pemaparan ini mana yang lebih reasonable. Saya pikir ada 3 alasan itu untuk tetap melakukan dialog ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yakob. Kalau kita menemukan teman yang Mormon, apa yang bisa kita sampaikan untuk mereka bertobat? Karena tadi kan dijelaskannya agama, Islam, kemudian Kristen, Hindu, Buddha. Terus yang jenis begini gimana Pak Yakob? Oke. Kan beda juga nih. Bagaimana ya kalau kita punya teman itu Mormon lah atau Saksi Yehova lah atau apa segala macam kan ya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita itu mau belajar sih keyakinan mereka. Sebab the only way kita bisa approach mereka, kita bisa embracing mereka adalah kalau kita understand what they believe kan begitu. Jadi kita kalau nggak tahu ya tanya mereka. Tapi kalau misalnya kita belajar tidak harus dari mereka ya boleh juga. Ada banyak buku yang membahas tentang Mormonisme dan sebagainya. Sayang
kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sangat jarang ya. Lebih banyak yang tentang saksi-saksi Yehova Yehova. daripada tentang Mormon begitu. Padahal ada satu buku yang bagus sekali tentang Mormonisme tapi dalam bahasa Inggrisnya tebalnya segini tuh saya punya. Tapi itu bagus banget menurut saya. Nah jadi kita intinya pertama kita harus mengenal orang itu dengan baik supaya kita bisa memahami dia dengan lebih baik. Sebab kadangkala kita itu memberikan jawaban yang orang lain tidak tanyakan. Ya. Itu Francis Schaeffer mengatakan begini, ya, we have the question but we don't understand, we have the answers but we don't understand the questions. Ya. Benar gak sih? Karena kita seringkali mengatakan ini penting padahal bagi mereka nggak penting. Jadi bagaimana kita masuk ke antara mereka ya kalau kita memahami mereka dengan lebih baik. Yang kedua menurut saya kalau kita menunjukkan Injil itu hidup di dalam diri kita. Yesus sang Injil itu kita hidupi juga, hidup di dalam diri kita. Sehingga orang lain akan melihat ini orang Kristen kok berbeda ya gitu. Menarik nih, orang Kristen ini berbeda nih gitu. Caranya mengambil keputusan, memperlakukan orang lain dan seterusnya berbeda. Sehingga orang akan tertarik, kenapa kamu berbeda dengan yang lain? Nah itu kesempatan bagi kita untuk apa? Memberitakan Injil. Nah kalau pertemanan kita benar-benar solid, maka kita bisa langsung yang ketiga sih. Langsung yang ketiga, dengan asumsi kita yang satu beres, yang kedua beres, kita yang ketiga langsung aja mendiskusikan beberapa hal dengan mereka. Yaitu fundamental differences between kita sama mereka. Itu yang mungkin perlu kita bicarakan. Contoh misalnya, mereka percaya Alkitab tapi juga percaya kitab suci yang lain. Yang mereka terima secara dalam tanda kutip mujizat supranatural. Nah kita mulai aja dari kitab suci yang kamu percayai dan aku percayai. Mengapa kita percaya itu? Lalu bandingkan kitab suci yang mereka percayai yang kita tidak percayai. Apakah kualitasnya sama? Apakah verifikasinya sama? Apakah ada justifikasi pembenaran yang sama? Menurut saya kalau kita bicarakan ini kelihatannya berbeda sih. Kenapa berbeda? Contohnya begini, kitab suci kita ditulis oleh para rasul lalu disalin oleh jemaat lokal, disebarkan ke semua jemaat lokal lain atas otoritasnya para rasul. Sedangkan kitab suci yang mereka percayai itu diberikan secara khusus kepada orang-orang tertentu yang tidak bisa diverifikasi oleh orang lain kan begitu. Nah kita mulai aja bicara dari konsep yang semacam itu. Menurut saya kalau kita sudah punya friendship yang baik, kita sudah menunjukkan teladan hidup. Yang ketiga kita bisa langsung diskusikan beberapa fundamental differences antara kita dengan Mormon. Ya. Terima kasih Pak Yakub. Kayaknya kita perlu lebih dalam mengetahui tentang hal-hal tersebut. Tapi untuk bisa belajar ya, bukan untuk mempelajari lebih dalam untuk hal lain. Apakah konsep kiamat? Wah ini nih menarik nih. Akhir zaman konsep kiamat atau akhir zaman tiap agama juga beda-beda Pak Yakub. Atau sama-sama bicara tentang penghukuman. Atau bahkan ada yang tidak bicara tentang kiamat. Mungkin bagaimana di Hindu, Buddha apakah ada tentang kiamat ini? Ya, oke. Ini lebih spesifik daripada final destination ya. Kalau final destination itu lebih ke arah kalau kita bilang itu personal eschatology. Ya. Jadi akhir zaman yang secara personal. Kita nanti mati, kita masuk mana? Ya. Nah, pertanyaan ini lebih ke arah general eschatology. Eskatologi atau akhir zaman secara umum yang berkaitan dengan bumi ini dan seterusnya. Betul, yang 2012 kemarin banyak dibahas 2012. Itu film itu kan ya. Saya nonton bersama beberapa dosen STT lain tempat saya mengajar dan lalu membuatkan reviewnya. Wah, kurang lebih pandangan kita apa. Nah, kalau ditanyakan apakah agama-agama lain juga punya konsep tentang kiamat? Jawabannya adalah iya. Karena mereka memiliki konsep bahwa dunia ini sebetulnya tidak kekal. Mereka meyakini bahwa dunia ini dulu pernah tidak ada, lalu nanti akan kembali kepada sumbernya. Cuma bedanya kalau Islam dan Kristen mempercayai ada Allah yang personal, yang menciptakan langit dan bumi, nanti langit dan buminya nanti akan kiamat. Sehingga nanti kita akan diberi tempat yang baru yaitu surga. Walaupun dalam konteks Kristen, surganya itu lebih ke arah langit dan bumi yang baru. Pemulihan langit dan bumi yang sekarang. Tapi anyway, tetap ada konsep kiamat semacam itu. Dunia yang sekarang tidak akan ada lagi. Nah di dalam Buddha dan Hindu, mereka juga meyakini bahwa alam semesta ini tidak kekal karena semuanya bersumber dari Brahman. Sebuah keberadaan yang supranatural, supernatural being yang darinya
percik, mengemanasi berbagai macam bentuk. Itulah sebabnya mereka mempercayai misalnya apa yang kita lihat ini cuma ilusi. Karena hakikat masing-masing itu adalah hakikat ilahi. Manusia itu bisa ilahi, pohon itu bisa ilahi dan sebagainya. Itu sebabnya kalau di dalam konsep Hindu misalnya kita melakukan yoga itu badan kita di sini, jiwa kita bisa ada di tempat lain. Jiwa kita enggak bisa dibatasi oleh gestur fisik kita. Makanya itu di dalam yoga yang tingkat tinggi, mereka tuh berusaha melakukan gerakan-gerakan gestur tertentu, stretching tertentu yang benar-benar itu Kak di luar nalar. Ada yang bisa bersemedi, bermeditasi sampai terangkat dari lantainya. Itu konsep-konsep yang mengajarkan bahwa dalam diri manusia itu sebetulnya ada hakikat ilahi itu. Nah, bagaimana konsepnya tentang kiamat? Nah, kalau alam semesta dulu pernah tidak ada, maka alam semesta nanti akan kembali kepada sumbernya. Nah, dengan demikian konsep kiamat dalam kaitan dengan alam semesta semuanya ada. Nah, bagaimana konsep tentang penghukuman ini? Nah, kalau konsep penghukumannya jelas kalau Hindu dan Buddha penghukumannya bentuknya apa? Karma di Hindu atau reinkarnasi di Hindu. Buddha juga, mayoritas Buddha mempercayai karma dan reinkarnasi. Jadi ada reinkarnasi terus menerus, ini adalah kayak pemurnian sampai nanti orang tidak perlu memasuki siklus reinkarnasi. Kalau Hindu menyebutnya itu apa? Moksa. Kalau Buddha menyebutnya nirwana. Itu ya nirwana. Itu konsepnya semacam itu. Jadi ada berhenti ya? Iya, pokoknya intinya berhenti. Di programming itu repeat until end. Iya benar, pokoknya ada ya. akhirnya gitu, ada akhirnya. Jadi ini bukan kayak unending proses gitu, enggak sih. Mereka meyakini ini ada endingnya dan itu yang kita sebut apa? Kiamat gitu. Konsepnya berarti ada tapi beda-beda gitu. Ada tapi beda-beda. Apa kalau Kristen Protestan dan Katolik dianggap punya tujuan sama, kroma? Wah, apa yang membedakan Katolik dan Protestan? Wah, ini ngomong-ngomong ini ya. nanti direkam dan live di YouTube. Tolong ya. Silakan Pak Yakob. Oke, jadi saya tidak akan bicara tentang Kristen Katolik secara detail ya gitu. Tapi saya akan memberikan gambaran yang paling fundamental dulu perbedaannya. Baru nanti saya akan jawab pertanyaan ini supaya kita bisa paham. Nah, perbedaan fundamental Kristen dan Katolik itu terletak di mana? Menurut saya terletak pada konsep tentang otoritas. Sumber otoritasnya di mana? Dua-duanya percaya kitab suci. Tetapi kalau Katolik punya tambahan yaitu gereja. Makanya pada waktu reformasi gereja kita itu mengumandangkan sola termasuk sola scriptura. Nah, banyak orang salah. Sola gratia penekanannya gratia, salah. Sola fide penekanannya fide, salah. Yang ditekankan itu solannya. Kenapa? Karena orang Katolik percaya keselamatan melibatkan iman. Tapi bukan cuma iman saja. Makanya para reformator berteriak sola fide. Hanya iman, tidak yang lain. Kira-kira Katolik percaya enggak keselamatan melalui anugerah? Percaya, gratia. Tapi bukan cuma anugerah. Ada keterlibatan gereja dan sebagainya. Makanya para reformator gereja berteriak sola gratia. Termasuk juga sola scriptura tadi. Katolik percaya kitab suci, percaya, tapi ada tambahannya yaitu otoritas gereja. Makanya para reformator berteriak tidak. Kurang lebih bedanya dari asal usulnya begitu. Walaupun Katolik sendiri mengalami perubahan-perubahan teologi karena kan mereka ada memasuki Konsili Vatikan sampai Konsili Vatikan II, mereka mengambil keputusan-keputusan tertentu tentang banyak hal yaitu yang kita perlu untuk pahami masing-masing. Tapi kurang lebih yang saya jelaskan ini masih applicable regardless dari semua perubahan-perubahan teologinya. Ini yang membedakan kita dari mereka sebetulnya. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan ini. Apakah Katolik dan Kristen punya tujuan yang sama? Ya dan tidak. Ya dan tidak dalam arti begini. Ini kan tentang tujuannya ya, bukan tentang solusinya ya kan. Ya. Bukan tentang solusinya, tapi tentang tujuannya. Karena di Katolik itu ada konsep tentang purgatori. Yaitu api pencucian, api penyucian. Jadi orang-orang itu dibersihkan dulu di dalam purgatori sebelum mereka akan masuk ke surga. Kalau kita tidak mengenal istilah purgatori, kita langsung saja setelah mati ya kita kalau enggak masuk surga di Firdaus bersama Tuhan seperti penyamun. Yesus berkata hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Firdaus itu surga. Jadi bukan waiting room.
Bukan. Karena Paulus pernah berkata di 2 Korintus 12, ada seorang yang terangkat ke surga, yaitu dirinya sendiri, di surga tingkat 3. Kata yang dipakai adalah Firdaus. Dan di luar Alkitab, Firdaus itu memang gambaran untuk surga. Jadi kalau kita percaya orang meninggal langsung ke surga atau langsung ke neraka. Jadi tidak ada masa antara. Paulus di Filipi pasal 1 mengatakan apa? Aku bingung mati atau hidup, bagiku mati itu keuntungan karena aku diam bersama dengan Kristus. Diam bersama dengan Kristus kalau mati. Nah Kristus ada di mana? Kristus ada di surga kan? Bukan ada di boarding room kan? Ya semacam boarding room gitu. Enggak ya. Kristus ada di surga. Itulah sebabnya kita bersama dia di surga. Dan Wahyu pasal yang ke-6 ada jiwa-jiwa yang tersembelih karena iman mereka. Mereka ada di surga, di mezbah itu. Mereka berteriak, berapa lama lagi ya penguasa yang adil engkau menunjukkan keadilanmu di muka bumi. Jadi kalau konsep kita tidak mengenal purgatori, tapi kita langsung mengenal ke surganya. Menurut saya itu perbedaan yang cukup signifikan antara Kristen dengan Katolik. Ya karena tadi terkait tujuan ya. Ya, karena kaitannya dengan tujuan ya. Jadi saya cuma menjawab fundamentalnya kayak apa dan tujuannya apa. Mengapa saya perlu kaitkan dengan fundamental ini? Karena banyak konsep dan keyakinan Katolik itu didasarkan bukan cuma pada perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi didasarkan pada kitab-kitab deuterokanonika. Mereka menyebutnya deuterokanonika, yaitu kanon kedua, kalau kita menyebutnya sebagai apokrifa, kitab-kitab yang tidak seberapa jelas. Nah, deuterokanonika itu diputuskan di Konsili Trente pada waktu mereka bereaksi terhadap reformasi gereja yang terjadi pada abad yang ke-16. Jadi sebagaimana kita tahu 31 Oktober 1517 terjadi reformasi gereja yang dimulai oleh Martin Luther, bukan disebabkan. Tapi dimulai oleh Martin Luther. Kenapa? Karena sebetulnya reformasi itu sudah terjadi jauh sebelum Luther. Tapi tidak masif. Kalau kita pernah kenal John Huss, Wycliffe, Savonarola, mereka dikenal sebagai the morning stars of Reformation. Mereka memperjuangkan hal yang sama yang diperjuangkan Martin Luther, tapi zamannya belum siap. Sehingga ketika mereka melakukan itu, ya tidak terjadi apa-apa. Nah Martin Luther melakukan itu 31 Oktober 1517, dia meletakkan 95 dalil menyerang konsep dan praktek yang diyakini oleh gereja Roma Katolik di pintu gerbang gereja Wittenberg, disitulah mulai terjadi reformasi. Nah Martin Luther menganggap bahwa keyakinan Katolik pada waktu itu tidak didasarkan pada kitab suci saja, tapi pada yang lain-lain. Dan inilah yang diserang oleh para reformator. Baik, terima kasih Pak Ya. Yakub. Yang pasti perlu kita ingat bahwa sebentar lagi tanggal 31 Oktober kita merayakan Hari Reformasi dan bukan hari Halloween ya. Karena 31 Oktober juga diperingati sebagai Halloween dan diperingati oleh anak-anak gitu ya. Di mall-mall semuanya temanya Halloween tepat di tanggal 31 Oktober. Tapi kita lupa 31 Oktober adalah Hari Reformasi Gereja. The critical thinking, apakah semua orang wajib memiliki pemikiran yang kritis atau tidak masalah kalau hanya menjadi pengikut saja? Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Apakah kita semua itu harus memiliki pemikiran kritis? Jawaban saya adalah iya. Walaupun mungkin tingkat kekritisan kita berbeda-beda. Karena jalur kita bertumbuh itu beda-beda menurut saya. Saya jalur bertumbuhnya itu bukan lewat komunitas, bukan lewat ibadah, jalur pertumbuhan rohani saya terutama lewat pengetahuan. Itu saya. Bukan berarti saya tidak butuh komunitas, saya butuh banget. Bukan berarti saya enggak butuh ibadah, ya ibadah membangun saya. Tapi jalur utamanya itu loh, masing-masing orang itu kan berbeda ya gitu. Ada orang yang senengnya itu kayak ya pokoknya sharing, didoakan, dengerin firman Tuhan, amin, haleluya. Damai sejahtera. Merasa bertumbuh, ya, damai sejahtera kan begitu kan ya. Gitu. Gak usah macam-macam. Ya, gak usah macam-macam. Tapi ini dia at the bottom ya, at the bottom kan begini nih. Kita ini harus tahu what we believe, why we believe what we believe. Dan yang ketiga, how to share what we believe to others. 3 tugas kita. 1, tahu apa yang kita yakini. Yang kedua, kita tahu mengapa kita meyakini itu. Dan yang ketiga, bagaimana kita membagi itu kepada orang lain. Nah tentu saja sekali lagi tingkatnya berbeda-beda. Jadi kalau saya boleh pakai istilah yang umum di dalam apologetika, begini. Batas kita kritis itu begini.
kalau kita punya alasan yang rasional untuk percaya sesuatu. Jadi ketika kita mempercayai sesuatu, jangan menabrak logika, setuju? Ya. Jangan menabrak Jangan logika. bertentangan dengan fakta, setuju? Ya. Dan harus cukup reasonable. Untuk penalaran itu reasonable. Bisa dipikir ya. Bisa dipikir. Jadi kita punya alasan, punya reasons. Jadi jangan sampai kita itu menganggap kekristenan itu kumpulan hal-hal yang tidak masuk akal. Ya. Karena ada beberapa pendeta tuh bangga soalnya ngomong, supernatural saudara ya." saya percaya kitab suci karena Alkitab kita banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Saya kaget. Kalau ada yang tidak masuk akal di Alkitab, saya tidak mau percaya. Betul. Karena Tidak Allah masuk kita akal itu, ya. iya kan, nggak masuk Nggak masuk akal di akal soalnya. ya. Kalau melampaui akal saya setuju. Ya. Tapi kalau tidak masuk akal berarti menabrak akal dong. Tidak dong. Allah kita itu rasional kok, setuju? Ya. Dan Allah menciptakan kita sebagai makhluk rasional, setuju? Dan dunia kita hasil dari pemikiran rasional Allah. Sehingga kita bisa memahami dunia, memahami manusia, memahami Allah melalui apa? Rasio kita. Walaupun untuk Allah kita nggak mungkin bisa memahami, cuma bisa mengetahui. God is knowable, yet he is incomprehensible. Tapi bukan berarti menabrak logika. Jadi jangan sampai kita jadi orang Kristen memiliki iman yang buta, blind faith. Jangan. Kita harus terus mencari. Kalau Pak saya meminjam istilahnya pemimpin Kristen terkenal abad 11-12 di zaman skolastisisme, nggak usah dihafal ya istilah-istilah. Saya sebutkan supaya kelihatan pinter saja. Belum Nah, tentu percaya. Belum tentu benar juga. kalau itu meragukan saya berdosa. Nah, pada zaman skolastisisme ada seorang yang bernama Anselmus. Dan Anselmus mengeluarkan satu kalimat yang terkenal. Rangkuman pemikirannya itu dirangkum dalam satu kalimat, faith seeking understanding. Iman mencari pemahaman. Walaupun iman tidak disebabkan oleh pemahaman, tapi true faith selalu seeks understanding. Nah konsep ini sebenarnya kalau ditelusuri ke belakang, itu berasal dari konsepnya Bapak Gereja Agustinus abad yang keempat. Karena Agustinus menekankan bahwa rasio dan iman itu harus sejalan. Kita tidak bisa cuma beriman, percaya saja, percaya tanpa apa-apa. Enggak bisa, kita harus percaya dengan alasan. Walaupun pada waktu kita percaya, kita belum tentu tahu alasannya. Tapi setelah percaya harus apa? Seeking understanding. Itulah sebabnya saya meyakini orang Kristen harus kritikal tapi tingkatannya beda-beda. Bagaimana cara menghadapi orang dengan pandangan tidak mau makan mamalia? Alasannya bisa merasakan mereka nangis mau mati. Oke, sudah membagikan Injil ke orang tersebut tetapi tidak relate apa yang harus saya lakukan. Ini pengalaman pribadi kayaknya. Jadi tidak mau makan mamalia, maksudnya makhluk penyusui. Vegetarian ya. Vegetarian. Gitu. Jadi mungkin pemahamannya orang ini kan dia mungkin veggie atau apa vegan atau vegetarian gitulah gitu. Nah ini terus terang ya, ini persoalan yang rumit sih. Karena saya berapa kali berjumpa dengan orang yang semacam ini. Dan kita memberikan penjelasan apapun tetap balik-baliknya dia ke sini. Karena dia tidak bisa terima mengapa orang Kristen itu memakan binatang itu. Oke. Ya, itu persoalannya bagi dia. Itu yang lebih penting daripada yang lain. Dan orang-orang yang sangat ekstrim vegan atau vegetariannya, dia tuh bisa benci kepada orang yang memakan daging. Sangat benci sekali. Dia kalau di Amerika ya kita ngikuti perkembangannya. Wah mereka sangat menentang sekali orang-orang yang makan daging gitu. Nah bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen gitu. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen. Nah menurut saya kita perlu memperjelas dulu bahwa di awal penciptaan dan di akhir nanti memang tidak ada binatang saling memakan sesamanya dan manusia memakan binatang. Karena di dalam kejadian pasal yang pertama itu kan disebutkan apa? Tuhan menyediakan makanan bagi manusia berupa tumbuh-tumbuhan hijau dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dengan kata lain sayuran dan buah-buahan. Itu yang disediakan Allah bagi kita. Nah desain yang perfect ini tidak bisa tercapai sekarang di dalam dunia yang jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan menggambarkan langit dan bumi yang baru nanti. Gambarannya adalah ular dengan domba, manusia dengan singa dan sebagainya. Kita nanti akan berkawan dengan baik di situ. Yaitu itu gambaran tentang kesatuan antar seluruh alam semesta. Jadi pertama-tama kita memberi penekanan kita ini sama dengan dia.
dalam konteks apa? Kesatuan seluruh makhluk. Menurut saya kita harus mulai dari situ dulu. Jadi kita ini memiliki kesamaan dengan dia, yaitu kita peduli dengan kesatuan semua makhluk. Tapi kita kemudian masuk ke yang kedua. Yang kedua begini, kita tahu apa yang terjadi sekarang tidak ideal, karena banyak eksploitasi terhadap binatang ini itu dan sebagainya. Tapi Kristus itu merestorasi bukan cuma secara personal, tapi secara global. Jadi Kristus itu bukan cuma kepala gereja, memulihkan gereja, tapi Kristus itu kepala ciptaan. Dia akan memulihkan seluruh ciptaan. Makanya itu kita punya harapan terhadap langit dan bumi yang baru. Kenapa? Karena penebusan Kristus bersifat kosmik, bukan cuma personal. Dan inilah menurut saya kegagalan orang Kristen. Orang Kristen seringkali kurang menekankan aspek kosmik dari penebusannya Kristus. Sehingga orang Kristen itu tidak terlalu peduli dengan eco-green, tidak peduli dengan ekologi secara global, dan orang-orang yang non-Kristen yang lebih giat melakukan itu. Karena orang Kristen berpikir nggak penting hal-hal yang semacam itu, yang penting adalah personal kita dengan Tuhan. Dan menurut saya ini kehilangan yang besar di dalam kekristenan. Jadi kita ngomong kepada dia, ini memang tidak ideal akibat jatuh dalam dosa, tetapi nanti kita punya solusi nih. Solusinya adalah langit dan bumi yang baru. Nah kalau dia melihat persoalan yang sama dengan kita, tapi dia nggak punya solusi. Karena bagaimanapun dia mengupayakan melarang daging dimakan, tetap tidak bisa. Melarang daging dimakan, tetap tidak bisa. Gitu. Nah yang terakhir ini, baru kita bicara pada level begini. Ini agak rumit sedikit ya. Jadi orang-orang yang mempercayai ini, orang vegan dan vegetarian itu banyak alasan. Salah satunya adalah pemahaman spiritual atau religius mereka bahwa setiap makhluk itu punya jiwa. Punya jiwa yang hakiki, punya jiwa yang ilahi gitu. Itu salah satu, bukan satu-satunya ya, tapi salah satu alasan mengapa orang jadi vegan atau vegetarian, karena mereka merasa setiap makhluk ini punya jiwa, bukan cuma punya jiwa, tapi punya hakikat keilahian. Tapi kita ajak bicara dia begini, jadi kalau menurutmu binatang memakan sesamanya bagaimana? Jadi kita pindahkan dulu isunya, bukan manusia makan binatang, tetapi binatang makan sesamanya. Menurut kamu binatang makan sesamanya itu benar atau tidak benar? Dan bagaimana kamu menjelaskan itu? Di dalam konteks teologimu, bagaimana kamu menjelaskan itu? Nah kalau dia orang beragama, dia akan mengalami kesulitan untuk menjawab itu. Karena kalau itu memang alamiah, ya berarti nggak bisa disalahkan dong. Berarti kematian binatang oleh binatang sesuatu yang natural. Betul. Itu bagian dari siklus yang alamiah sehingga dia tidak bisa menyalahkan. Atau kalau dia seorang evolusionis, dia menganggap bahwa semua itu terjadi karena proses evolusi. Berarti binatang makan sesamanya itu bagian dari survival. Ya. Dan tidak bisa disalahkan juga. Nah kalau tidak bisa disalahkan juga, berarti kan dia harus menjelaskan kenapa ada daging binatang yang dimakan. Baik oleh manusia dan dalam hal ini oleh binatang. Dan apa solusinya mereka. Jadi tanyakan penjelasan mereka termasuk solusinya mereka. Jadi kalau dengan kata lain bagian terakhir ini berkaitan dengan burden of proof namanya. Burden of proof itu adalah beban untuk membuktikan. Kita seringkali kalau berhadapan dengan kaum vegan atau vegetarian, kita tuh berada di dalam posisi yang diserang terus, harus memberikan jawaban. Maka sekarang kita alihkan bebannya bahwa ini bukan cuma persoalanku loh. Ya. Tapi persoalanmu juga. Aku sudah menjawab walaupun gak memuaskan kamu. Tapi sekarang beban burden of proof tak kasih di pundakmu. Sekarang kamu jelaskan tuh. Bagaimana binatang makan sesamanya di dalam konteksmu dan apa solusinya. Kalau gak ada solusinya berarti usahamu itu hopeless. Tapi kalau kita tidak, karena kita memimpikan langit dan bumi yang baru itu. Ya kurang lebih gitu. Jadi Yesus datang memberikan solusi, menyediakan pemulihan di depan. Kurang lebih gitu jawaban Terima kasih Pak Yakob. Ya, Kalau bagaimana dengan merayakan Halloween? Bagaimana sikap orang Kristen dalam menghadapi event-event tersebut? Ada video saya di UK Petra tentang menonton film horor. Haruskah orang Kristen menonton film horor gitu. Kemudian di recap di dalam sosmednya Grami kalau tidak salah atau API tentang hal itu. Nah jadi dikaitkannya sama Halloween. Apakah orang Kristen itu perlu untuk merayakan Halloween gitu? Ini boleh atau perlu ya?
Iya boleh. Kalau perlu kan jawaban saya tidak perlu. Gak perlu. Kalau perlu, menurut nggak saya perlu. tidak perlu ya. Tidak perlu. Kecuali kita nggak bisa belikan permen untuk anak kita ya boleh ya. Kalau gitu perlu supaya dapat permen yang lebih banyak gitu. Tapi pertanyaannya lebih spesifik ya. Lebih boleh apa tidak? Boleh atau tidak boleh. Bicara bagaimana sikap kita sih Pak? Bagaimana sikap kita terhadap Halloween? Nah, jadi begini, sikap kita kan kalau kita orang tua kan pasti tidak merayakan kan ya, kalau kita orang tua, benar gak sih? Iya. Berarti mungkin saya mengasumsikan pertanyaannya lebih ke arah anak kan gitu. Nah menurut saya anak itu bukan cuma perlu dikasih tahu what to do atau what not to do, tetapi kita perlu memberitahukan why. Mengapa tidak boleh atau mengapa harus melakukan sesuatu. Maka yang saya lakukan adalah misalnya saya nasihatkan kita menjelaskan Halloween itu sejarahnya seperti apa kepada anak-anak. Lalu kita jelaskan bagaimana konsep Halloween itu bertabrakan dengan konsep kekristenan. Sehingga anak-anak itu bisa paham, oh ternyata Halloween itu konsepnya kayak begitu. Nah nanti kalau misalnya anak kita itu bisa berkata begini, loh Pak tapi kan ada bagian tertentu yang sebetulnya ini tidak selalu bertabrakan. Misalnya apa? Memberikan permen kepada orang lain dan sebagainya hanya untuk having fun misalnya begitu. Berarti kan kita harus berkata begini, oke, kalau cuma having fun saja berarti tidak apa-apa. Tetapi, nah ini dia ada unsur lain lagi. Unsur lain lagi adalah begini, dalam kekristenan itu bukan cuma boleh dan tidak boleh sih. Tapi menjadi batu sandungan atau memuliakan Tuhan. Ya. Nah itu ada elemen lain di dalam etika Kristen. Makanya Paulus mengatakan begini, segala sesuatu halal atau permissible, tetapi tidak segala sesuatu itu berguna. Tidak segala sesuatu membangun. Bahkan Paulus ketika membahas tentang makan daging persembahan berhala di 1 Korintus 8 sampai 10, dia mengatakan apa? Boleh kamu makan. Tapi kalau ada orang bertanya, oh itu daging persembahan berhala, kamu orang Kristen kok makan? Maka kamu harus berhenti makan. Berarti kan bukan masalah boleh dan tidak boleh saja ya. Tetapi juga mempertimbangkan itu memuliakan Tuhan atau tidak, menjadi batu sandungan bagi orang lain atau tidak. Jadi saya ulang sekali lagi. Kita perlu memperjelas dulu sejarahnya, semua seluk-beluknya, filosofinya. Sehingga anak-anak kita itu bisa mengerti Halloween itu banyak hal tidak sesuai sama firman Tuhan. Nah tapi kalau misalnya mereka cuma ngomong ini cuma having fun loh Pak, cuma gini kita nggak percaya semuanya itu, berarti kita berkata apa? Oke, kalau kamu tidak percaya ini itu, ya oke. Tetapi kamu perlu mempertimbangkan orang lain tersandung atau tidak. Kalau orang lain tersandung berarti kamu tidak boleh melakukan. Ya. Mungkin saya kasih contoh Imlek ya, perbandingannya itu dengan Imlek. Saya lebih setuju orang merayakan Imlek daripada merayakan Halloween. Iya dong. Iya, iya kan? Iya, Iya, apalagi kita yang punya anak kecil-kecil ya, karena biasanya ngecuan selama Imlek. Bukan ya, pertimbangannya gini kan. Kalau kita jelaskan Imlek, semua tradisi Imlek kepada anak-anak kita, kan dia tahu tuh ada banyak backgroundnya yang gak sesuai Alkitab kan ya. Ya. Ya kita jelaskan ke mereka, tapi kan akhirnya mereka berkata begini, enggak kok kita ini cuma kumpul-kumpul aja sama keluarga dan saling berbagi berkat Tuhan. Berarti kan boleh tuh. Ya. Tapi kan tetap kita harus mewaspadai kita berada di komunitas Kristen mana. Kalau di komunitas Kristen kita anti terhadap hal-hal yang seperti itu, menurut saya lebih baik kita tidak melakukan kalau ada orang yang tersandung. Jadi sekali lagi, walaupun boleh, kalau ada yang tersandung tetap tidak boleh. Tapi puji Tuhannya, kalau untuk Imlek menurut saya ya. Tidak ada yang tersandung. Iya hampir semua ya, Iya. ada yang aneh, tetap nggak boleh ada, tetap. Tapi hampir semuanya tidak ada masalah dengan itu. Sejauh semua elemen yang tidak sesuai firman Tuhan tidak kita percayai. Menurut saya itu bisa diaplikasikan ke Halloween sih. Tetapi kan Halloween ini unsur kebajikannya itu Gak ada dibandingkan dengan Imlek. Kalau Imlek kan masih ada ya, kumpul bersama keluarga, makan bersama, berbagi sukacita, berbagi berkat dan seterusnya. Masih banyak hal yang baik lah yang kita bisa rayakan. Tapi kalau di Halloween kan apa yang baik yang kita rayakan. Jadi menurut saya agak berbeda di situ ya. Semoga bisa menjawab. Thank you. Terima kasih. Kalau kita melihat kebenaran, ujiannya adalah kebaikan terhadap sesama. Mengapa kekristenan seringkali kalah dalam hal berbuat baik terhadap sesama? Dibandingkan dengan mungkin Buddha, dibandingkan yang lain, kayaknya mereka lebih banyak berbuat kebaikan deh Pak. Oke, ini pertanyaan menarik ya dan ini rumit ya. Coba saya baca sekali lagi. Kalau kita melihat kebenaran, ujiannya adalah kebaikan terhadap sesama. Ini dulu, saya mau berhenti di sini.
Karena ini sebuah premis kan, kalau di dalam filsafat logika ini premis. Kalau kita melihat kebenaran, ujiannya adalah kebaikan terhadap sesama. Belum tentu. Karena kebaikan terhadap sesama itu hanya salah satu ujian. Bukan satu-satunya ujian gitu. Jadi kalau saya boleh nambahkan, kalau kita melihat kebenaran, ujiannya salah satu adalah kebaikan terhadap sesama. Baru proposisinya benar. Mengapa kekristenan seringkali kalah dalam hal berbuat baik terhadap sesama? Ini juga sebuah premis, sebuah proposisi berbentuk pertanyaan, tapi mengandung sebuah asumsi. Misalnya gini, orang Kristen kalah berbuat baik terhadap sesama. Ini perlu pembuktian dulu. How do you know? Kemudian ada kata sering, berarti bukan cuma pernah, tapi sering. Kalah dalam berbuat baik terhadap sesama. Dan pertanyaan saya tetap sama, how do you know? Mengapa kita tahu ini? Gitu. Apakah benar ini bisa dijustifikasi? Mungkin dia dalam komunitas yang salah kayaknya. Nah, kemungkinan ini asumsinya adalah muncul dari komunitasnya dia, dari pengalamannya dia. Karena kalau kita jujur ya, penganut agama lain, misalnya Buddha itu kan paling menekankan moralitas ya. Ada enggak orang Buddha yang jahat? Yang mencekno, Pak. Mencekno. Ada ya? Ada. Orang Kristen mencekno ada? Ada juga. Ada juga, sebetulnya ada juga sih gitu. Jadi mungkin kita perlu untuk punya statistik demi menjustifikasi ini. Ya. Apakah benar banyak orang Kristen itu kalah baik dengan orang lain? Karena kalau kita melihat kehidupan orang-orang Kristen misalnya, orang Kristen itu kayak dinamis, tidak satu pola, begitu pula penganut agama lain. Saya kasih contoh ya misalnya, di dalam kekristenan, orang Kristen mempraktekkan perbudakan, iya. Ya. Tapi pembebasan budak, kita membasmi slavery, perbudakan. Yang melakukan tokoh-tokohnya siapa? Orang Kristen juga. Jadi ketika kita mengatakan orang Kristen kalah berbuat baik, orang Kristen yang mana menurut saya gitu. Karena kan kalau kita membaca bukunya misalnya Denis D'Souza, What is so great about Christianity? Denis D'Souza itu menunjukkan bahwa peradaban dunia itu berhutang kepada budaya barat yang digerakkan oleh tradisi Yudeo-Kristen. Jadi tradisi Yahudi dan tradisi Kristen. Misalnya di bidang HAM, penghargaan terhadap HAM, orang Kristen. Tapi ada enggak orang Kristen yang melanggar HAM? Ada juga. Tapi HAM berkembang juga karena orang Kristen. Misalnya hukum, politik, ekonomi dan sebagainya. Itu juga dari orang Kristen, tapi orang Kristen yang ada di baliknya, sebaliknya juga ada sih. Jadi menurut saya mungkin kurang tepat kalau kita mengatakan banyak orang lebih baik daripada orang Kristen. Ini sulit untuk dijustifikasi. Kita perlu statistik, Contoh ya, saya itu paling tidak suka kalau ada orang ngomong gini. Orang Kristen itu lebih baik daripada Muslim. Yang ngomong orang Indonesia. Kenapa kamu ngomong gitu? Ya karena sering Pak, saya ketemu Muslim itu enggak baik. Orang Kristen itu baik. Menurut saya itu tidak valid. Kenapa? Karena 85% populasi Indonesia itu Muslim. Benar ya sih? Berarti kan perbandingannya dengan Kristen itu 1 banding berapa? Sehingga pada waktu kita mengatakan Muslim sering tidak baik terhadap orang Kristen misalnya dibanding orang Kristen. Perbandingannya berapa gitu loh. Menurut saya itu enggak fair ya terhadap teman-teman kita Muslim. Nah tapi anyway, for the sake of argument. Saya anggap ini benar. Nah itu terakhirnya gitu ya. Jadi saya baca itu cara saya menjawab tuh gitu ya. Jadi saya klarifikasi semuanya dulu. Tapi saya mencoba untuk memikirkan for the sake of argument. Anggap aja statistiknya Dalam benar. sudut pandangnya yang bertanya. Dalam sudut pandang yang bertanya. Dan anggap saja secara statistik ini benar asumsinya. Bagaimana kita memberikan penjelasan gitu. Nah kita perlu mengatakan 2 hal. Pertama, kekristenan itu penekanannya bukan pada perbuatan baik. Memang. Penekanannya pada kabar baik. Pada Injil. Bukan pada perbuatan baik. Bahkan kekristenan menekankan tidak ada seorang pun yang baik. Benar ya? Semua orang berbuat dosa. Roma 3 ayat 10 sampai selesai. Itu dulu yang kita tekankan. Karena banyak orang itu berpikir semua agama mengajarkan kebaikan termasuk kekristenan. Saya jawab iya. Kekristenan mengajarkan perbuatan baik, tapi kekristenan tidak menekankan perbuatan baik. Karena yang ditekankan adalah kabar baik, yaitu Allah melakukan semuanya untuk kita. Itu saya klarifikasi dulu. Yang kedua, saya akan minta maaf. Bahwa orang Kristen yang punya alasan lebih untuk berbuat baik, kenyataannya gagal berbuat baik. Kita ini punya alasan yang lebih baik loh
untuk berbuat baik. Kalau orang lain kan berbuat baik supaya dapat pahala. Misalnya berbuat baik supaya masuk surga. Kita ini enggak kok. Kita berbuat baik karena sudah mendapatkan keselamatan. Kita berbuat baik karena Allah sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Loh itu harusnya kan alasan yang lebih baik kan untuk berbuat baik. Tapi kenyataannya kita gagal. Ya sudah, tidak ada pembelaan. Kita minta maaf aja untuk orang-orang Kristen yang gagal. Saya pernah membaca ini, saya tutup ya dengan sebuah cerita. Ada seorang misionaris di Turki. Akhirnya mendapatkan sorotan cukup lumayan signifikan. Gara-gara dia mengadakan parade orang Kristen. Dan dia minta maaf untuk perang salib. Walaupun secara teologis kita bisa berdebat siapa yang salah, siapa yang memulai, alasannya apa. Perang salib tahu ya. Jadi perebutan situs-situs yang dianggap sakral antara kekristenan dengan Islam, orang-orang Kristen dengan Islam, terutama yang berkaitan dengan Yerusalem dan seterusnya. Kan kita berbagi beberapa tradisi yang sama, maka itu diperebutkan, terjadi perang salib. Nah, misionaris ini mengajak orang-orang Kristen di Turki, kemudian membawa sebuah tulisan, "We are so sorry for the crusade." Dan menurut saya ini tindakan yang bijaksana. Loh tapi kan mungkin pihak sana juga salah. That's not our business. Kalau kita merasa kita salah ya kita minta maaf lah ya. Ya orang lain kalau merasa salah ya itu their job to apologize. Tapi bagian kita adalah minta maaf. Dan ternyata setelah melakukan ini mendapat simpati yang cukup baik. Jadi menurut saya kalau ada orang bilang Kristen kok kayak gitu sih. Kristen kok munafik. Nah kita kasih penjelasan. Loh Alkitab itu memang mengajarkan semua orang munafik kok, termasuk orang Kristen. Wong Kefas saja, Petrus saja, Barnabas tokoh terkenal, Alkitab bilang apa? Munafik. Makanya kita semua ini berdosa. Makanya yang paling penting bukan kita berbuat baik, tapi apa? Mempercayai kabar baik. Nah setelah selamat baru seharusnya kita berbuat baik. Dan kita minta maaf kalau kamu pernah dilukai oleh orang Kristen. Saya orang Kristen, saya minta maaf untuk semua perlakuan orang Kristen yang tidak baik terhadap kamu. Menurut saya jawabannya kita begitu sih. Ya, thank you. Terima kasih, beri tepuk tangan buat Pak Yakub Thank you semuanya, Trihandoko. thank you. Terima kasih Pak. Buat